Untuk membahas bagaimana peran para utusan khusus Presiden ini, kita sudah tersambung secara virtual dengan dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Selamat sore, Mas Aditya. Sore, Mbak Suzat. Baik, Mas Aditya, kita tahu ya di hari ini, hari Selasa tanggal 22 Oktober, Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah orang dan salah satunya jabatan yang diberikan adalah utusan khusus Presiden di berbagai bidang. Menurut Anda, jabatan baru ini atau utusan khusus Presiden ini seperti apa? Iya, kalau kita bandingkan dengan presiden yang lalu ya sebelumnya gitu ya, memang sudah ada gitu yang terkait dengan utusan khusus gitu karena memang kalau diperhatikan konsep utusan khusus itu memang membidangi yang sifatnya sangat spesifik ya, sangat khusus gitu ya terkait dengan misalkan tadi pertahanan keamanan atau bahkan mungkin seni dan segala macam. Kalau yang dahulu mungkin kita hanya mengenal yang sifatnya itu terkait dengan hubungan luar negeri yang memang sangat spesial gitu ya. Seingat saya misalkan dulu kita kenal dengan mantan Menteri Luar Negeri Pak Alwi Shihab gitu ya, yang diberi kesempatan menjadi utusan khusus di Timur Tengah misalkan. Jadi artinya beliau punya kemampuan untuk melobi orang-orang yang ada di Timur Tengah misalkan seperti itu. Nah, dugaan saya Presiden Prabowo juga ingin melakukan hal yang sama gitu ya. Ada tugas yang memang sangat khusus gitu ya yang diperuntukkan bagi segelintir orang yang dan orang tersebut memang dianggap punya kapasitas untuk melakukan itu gitu, Mbak. Baik, dan jika kita melihat terkait dengan utusan khusus Presiden yang berada di 7 jabatan ini, bidangnya kan cukup variatif ya, Mas Aditya. Nah, apakah artinya bisa kita anggap bahwa Presiden memiliki perhatian khusus akan 7 bidang ini sehingga setidaknya satu periode jabatan Presiden Prabowo ke 7 bidang ini dapat memberikan peningkatan yang signifikan, kontribusi yang signifikan. Ini akan menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto juga, kan bisa diartikan seperti itu? Yang menjadi diskusi menariknya adalah menurut saya apakah memang utusan khusus yang dimaksud itu dia lintas disiplin, lintas sektor di kementerian, atau memang dia hanya spesifik di kementerian atau lembaga tertentu gitu ya. Kalau dia memang lintas disiplin, lintas sektor, maka kemudian menjadi sangat penting untuk secara organisasi dia harus bisa berkoordinasi dengan lintas kementerian tadi gitu atau lintas sektor. Karena menurut saya salah satu isu yang krusial di kementerian atau birokrasi kita adalah terkait dengan rantai koordinasi ya, yang kerap kali menjadi problem yang memberatkan gitu ya di dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Sebagai contoh misalkan kalau terkait dengan persoalan ketahanan pangan, maka kemudian kita harus bisa membedah apakah utusan khusus yang kita kenal Pak Mardiono ini sebagai contoh, beliau bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, atau misalkan Badan Gizi Nasional gitu ya, atau kementerian lain yang memang punya kewenangan terkait dengan isu-isu itu. Kalau memang yang bersangkutan Pak Mardiono itu punya kewenangan untuk bisa menjangkau lintas sektor, lintas kementerian, menurut saya itu akan bisa menggenjot performance gitu ya dari apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau misalkan ternyata tidak mampu atau tidak punya kewenangan tersebut gitu ya, melampaui batas-batas itu, ya saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan ada atau tidaknya urusan khusus yang dimaksud gitu, Mbak. Baik, kemudian jika kita lihat ke nama-nama yang menjabat sebagai utusan khusus, ada politisi senior, kemudian ada juga seorang profesional, bahkan ada juga nama pesohor. Anda melihat nama-nama ini memang merupakan nama-nama yang paling kuat, yang paling bagus di bidang yang mereka akan emban ini, atau seperti apa melihat kehadiran sosok-sosok ini, Mas Aditya? Ya, saya pikir kalau dari sisi nama gitu ya, tentu pertimbangan itu sepenuhnya ada di Pak Presiden gitu ya, Pak Prabowo gitu ya. Sebagai contoh misalkan Raffi Ahmad gitu ya, kita sangat paham Pak Raffi Ahmad memang sangat dikenal sebagai selebritis gitu ya di bidang seni budaya, dan juga punya
kedekatan dengan generasi muda dan sebagainya memang bisa kita anggap pantas untuk itu. Tetapi juga memang ada beberapa nama tadi misalkan disebut Pak Terawan gitu ya, memang juga ahli kesehatan, mantan Menteri Kesehatan. Dia juga punya memang keahlian soal itu. Nah, tapi kalau misalkan seperti Pak Mardiono gitu ya, itu kan kita belum pernah dengar ya Pak track record beliau gitu terkait dengan urusan pangan dan segala macam gitu ya. Mungkin beliau punya tugas khusus yang juga di luar itu ya, yang mungkin disampaikan atau ini menjadi bagian juga dari diskusi yang orang seringkali menyebut bagian dari akomodasi politik gitu ya, bahwa semua kekuatan partai politik gitu ya itu bisa masuk di dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu ya, dan itu menjadi sebuah tempat yang mungkin sangat spesial juga di matanya Pak Prabowo. Pak Mardiono ini sebagai ketua umum P3 itu bisa berada dalam posisi itu. Mungkin pertimbangan itu juga ada ya. Kita tidak tahu juga apakah memang ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi kita bisa sebutkan atau ada hal lain yang juga bisa kita cari tahu gitu ya Mbak ya. Dan memang itu sepenuhnya saya sangat yakin berada di tangannya Pak Prabowo alasannya. Baik, memang yang sudah pasti tahu benar mengenai penilaian apa yang menjadi pertimbangan memilih sosok-sosok ini memang hanya ada di kantong Pak Prabowo ya, tapi kita hanya bisa menerka mengenai pengutusan nama-nama tersebut dalam tugas-tugasnya. Mungkin bisa digambarkan juga mungkin sebagai pengamat politik yang melihat bagaimana kabinet baru ini dibentuk, banyak menilai bahwa kabinet ini bisa dikatakan kabinet gemuk ya, karena cukup besar jumlah komposisi menteri, wakil menteri, dan juga ada penambahan badan lembaga serta utusan-utusan ini. Anda melihat hal apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kinerja dari Kabinet Merah Putih setidaknya di 3 bulan pertama 100 hari kerja ini dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk memimpin Kabinet Merah Putih ini menunjukkan komitmennya bekerja untuk rakyat? Saya pikir satu hal memang tidak mudah ya, bekerja dalam konteks yang kabinet yang besar gemuk ini, karena seperti yang disebut juga oleh banyak pihak, ini kabinet pertama kali sepanjang sejarah kita, itu satu. Yang kedua tentu kalau ingin bekerja lari dengan cepat, tentu harus punya kemampuan speed yang sama gitu ya untuk bisa mengejar target-target yang diinginkan. Nah yang ketiga ini juga harus didukung dengan kemampuan dukungan dari negara gitu ya, termasuk juga soal pendanaan. Ada hal yang baru di sana gitu, ada banyak pembelahan dari kementerian-kementerian yang secara struktur dan organisasi tentu itu tidak mudah gitu ya berproses, karena butuh sekitar paling enggak 6 bulan ke depan di mana pemisahan itu juga tetap masih dilakukan, sehingga tentu tidak akan sama Mbak konteksnya larinya gitu ya. Bagi kementerian yang tidak terjadi pembelahan mungkin bisa larinya lebih cepat, apalagi dia adalah orang yang menterinya adalah profesional yang ya atau yang tidak diganti sekalipun. Baik. Dia akan bisa lari dengan cepat. Tetapi kalau yang sedang melakukan pembelahan maka itu tidak mudah gitu ya melakukan itu. Jadi menurut saya beban itu ada gitu ya. Tetapi ya tergantung bagaimana komitmen itu bisa dikoordinasi dengan sangat ya kita tunggu saja langkahnya Pak Prabowo untuk bisa mengorkestrasi ini semua gitu ya. Ya, kita nantikan bagaimana langkah Presiden Prabowo Subianto mengorkestrasi atau mengomandoi Kabinet Merah Putih dan juga jajarannya agar bisa membuktikan kinerjanya kepada rakyat Indonesia ya. Terima kasih dosen ilmu politik FISIP UI Aditya Perdana telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.